Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang e-commerce. Silakan disimak dan enjoy the video. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang apa itu e-commerce. Materi yang akan aku bahas ada apa itu e-commerce, penjelasan e-commerce menurut para ahli, contoh bisnis dan aplikasi e-commerce, cara kerja e-commerce, kelebihan dan kekurangan bisnis e-commerce. Penjelasan e-commerce sendiri, e-commerce berasal dari bahasa Inggris yang artinya electronic commerce atau perdagangan elektronik, dan karena perdagangan dilakukan secara langsung atau tatap muka. Dalam e-commerce ini juga mencakup proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang membedakan adalah sistem pertukaran yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses negosiasi, mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, transfer dana, berlangsung secara elektronik. Di tengah perkembangan arus informasi dan teknologi digital yang semakin canggih, bisnis e-commerce merupakan aplikasi dari e-bisnis atau e-commerce yang mengacu pada aktivitas transaksi komersial. Oleh karena itu, secara umum pengertian e-commerce tidak hanya mencakup kegiatan komersial, tetapi itu juga termasuk kolaborasi dengan mitra bisnis, layanan pelanggan, tawaran pekerjaan, dan sebagainya. Selain menggunakan teknologi digital, e-commerce juga membutuhkan database, email, bahkan teknologi non-internet lainnya. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada dari Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang kedua adalah dari Loudon. Menurutnya, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Yang ketiga ada dari Sally Cashman. Menurutnya, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Yang keempat dari Johnny Wong. Menurutnya, pengertian dari e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir ada dari McLeod Pearson. Menurut beliau, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Contoh bisnis dari e-commerce sendiri. Ada business to business, business to consumer, consumer to consumer, customer to business, business to administration, consumer to administration, online to offline. Yang pertama ada business to business. Ini adalah model bisnis yang melayani kegiatan transaksi antara pelaku bisnis. Jadi artinya Anda berjualan kepada sesama pebisnis. Yang kedua ada business to consumer. Ini adalah model bisnis e-commerce yang umum ditemui. Pada model ini, situs B2C melayani kegiatan jual beli antara produsen dengan konsumen pengguna akhir. Jenis e-commerce ini merupakan pengembangan toko, hingga memiliki alamat website atau situs sendiri untuk menjual produk kepada pembeli. Yang ketiga ada consumer to consumer. Pada model e-commerce C2C, transaksi barang dan jasa terjadi antar konsumen secara elektronik dengan pihak ketiga sebagai perantaranya. Beberapa situs yang akrab di telinga kita adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau web luar negeri seperti eBay. Di sana siapa saja bisa jadi penjual dan pembeli, cukup mendaftarkan diri dan melalui proses verifikasi. Yang keempat ada customer to business. Berbeda dengan model e-commerce B2C, ini adalah kebalikan dari transaksi jual beli tradisional. Biasanya yang melakukan jenis transaksi ini adalah individu atau sekumpulan pihak yang menyediakan jasa untuk bisnis yang lebih besar. Seperti yang sering kali dilakukan oleh para blogger dengan menyewakan ruang blognya untuk mengiklankan sebuah produk. Dan
ada business to administration. B2A adalah jenis transaksi online yang terjadi antara perusahaan dan administrasi publik. Umumnya situs ini hadir untuk mempermudah proses layanan kepada administrasi publik bagi pelaku usaha seperti dokumen hukum, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Ada consumer to administration. Berbeda dengan B2A, transaksi online dalam model e-commerce C2A terjadi antara pelaku individu dan administrasi publik. Misalnya pelaporan pajak online, BPJS, dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan administrasi publik. Dan yang terakhir ada online to offline. Ini adalah jenis e-commerce yang bertujuan untuk mengajak pelanggan dari toko online untuk berkunjung langsung ke toko fisik. Model e-commerce ini masih cukup menarik perhatian, karena masih banyak konsumen yang senang untuk mendapat pengalaman melihat dan menyentuh sendiri barang yang diinginkan sebelum membelinya. Dilansir dari iprice.co.id, saya sudah merangkum sejumlah aplikasi jual beli online terbaik di platform Android berdasarkan ranking yang diberikan di layanan Google Play hingga kuartal ketiga 2019. Yang pertama ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, Sorabel, JDID, Zalora, AliExpress, Bukalapak, dan yang terakhir ada Alfacart. Cara kerja e-commerce. Sebuah e-commerce memiliki setidaknya beberapa buah poin penting di dalamnya. Terkait dengan proses kerjanya tersebut, beberapa poin penting itu meliputi: yang pertama, ada terdapat produk atau barang maupun jasa yang diperjualbelikan di dalamnya, yang menjadi tawaran bagi para konsumen online yang membutuhkannya. Yang kedua, ada terdapat konsumen online yang berminat dengan produk yang ditawarkan dan transaksi yang terjadi kemudian. Yang ketiga, ada terdapat mekanisme di dalam melayani konsumen ke dalam sebuah tatap muka aplikasi, umumnya berbasis web. Dimulai dari sistem yang menangani proses katalog dan etalase online, sistem yang menangani produk mana saja yang diambil oleh konsumen secara online, sistem yang menangani pembayaran atau semacam kasir, hingga sistem inventory atau stok produk. Yang keempat, ada terdapat proses pengiriman barang berdasarkan alamat yang diberikan konsumen yang telah melakukan pembayaran. Yang kelima, ada penanganan masalah logistik atau stok barang pada toko online atau inventory. Untuk ketersediaan produk di dalam memenuhi permintaan konsumen, termasuk juga dalam hal ini hubungannya dengan distributor atau supplier. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce, yang pertama ada produk dan layanan yang bervariasi, mempersingkat rantai distribusi, pembayaran lebih mudah, brand lebih dekat dengan konsumen, peningkatan kualitas layanan, belanja kapan saja, dan yang terakhir ada efisiensi biaya. Dan yang terakhir ada kekurangan e-commerce. Yang pertama ada ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, ada budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produknya sendiri. Yang keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Yang kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir ada warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk yang asli. Berikut sumber yang saya dapatkan. Dan terima kasih. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan see you the next video guys.